Selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah online Gereja JKI OFC. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa dan saya percaya dan saya berharap Anda semua terpelihara sempurna oleh kasih setia Tuhan yang besar. Mari hari ini siapkan hidupmu masuk dalam hadirat Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu sampai hari ini kami boleh ada. Kami mengakui bahwa bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Karena Tuhan tolong kami dalam nama Tuhan Yesus, memberkati semua kami yang hari ini mengikuti ibadah online dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau menjamah kami, Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan, mari Tuhan Engkau beracara dengan kami. Oleh kuasa darah dan domba Engkau sudah menguduskan melayakkan kami. Kami siap memuliakan Tuhan dan diberkati oleh firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari katakan, Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu dalam hidup setiap kami. Haleluya, haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu. Perlindunganmu tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati. Dia Bapa yang baik, Dia menuntun langkah hidup setiap kita. Dan Dia memberikan hari depan yang penuh pengharapan bagi setiap kita. Oleh karena itu apapun hari ini yang sedang kau hadapi, percaya Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sebab Dia Tuhan yang setia. Mari sama-sama nyanyikan lagi. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu. Sungguh perlindunganmu tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Oh Bapa, ajarku selalu dan
segenap hati lagi katakan, seperti Bapa sayang anaknya. Amin, amin. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganku yang terbaik bagiku. Lagi katakan, seperti Bapa sayang anaknya. Mari yang percaya dengan imanmu. Oh, Kau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri. Lagi katakan, hari depan indah Kau beri. Sekali lagi, hari depan indah Kau beri rancanganku yang terbaik bagiku. Mari yang percaya sembah Tuhan. Engkau yang percaya Bapa baik, mari sembah Dia. Oh, terima kasih ya Bapa, Engkau baik Tuhan. Engkau memberi rancangan yang baik bagi kami. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik. Mari yang di rumah angkat suaramu lebih lagi, sembah, sembah Bapa yang baik. Haleluya, 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 Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau pelihara hidup kami. Apapun yang kami perlukan Tuhan sediakan.
sebab Engkau Bapa yang baik. Dan oleh Roh-Mu yang kudus, kami dilayakkan memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku yang baik, sangat kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Amin, amin. Sangat ku cinta. Amin, amin. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari sekali lagi katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik. Amin, amin. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari yang bersyukur, yang percaya katakan amin. Engkau Bapa kami yang baik, anugerah-Mu, karunia-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Hari ini kami siapkan hidup kami untuk diberkati lebih lagi oleh firman. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan kita siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Mari hari ini kita belajar Alkitab kembali, buka dalam Injil Yohanes pasal 14. Kita baca di ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini, ya satu ayat aja. Yohanes 14 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, janganlah gelisah hatimu, sekali lagi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin.
Nah, ketika Tuhan berkata jangan gelisah hatimu, itu berarti Tuhan tidak pengen Anda gelisah. Ya, Tuhan tidak pengen semua anak-anaknya hidup dalam kegelisahan. Memang tidak bisa dipungkiri ada banyak hal yang bisa menyebabkan kita gelisah. Misalnya begini, orang sedang menghadapi persoalan berat, orang sedang menghadapi deadline tertentu, sehingga apa yang harus dia kerjakan sementara dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikannya, sehingga orang itu mulai gelisah. Ataupun mungkin Anda ini hidup dalam ketakutan, ya, entah ketakutan karena penyakit, entah ketakutan karena ekonomi, atau ketakutan karena rumah tangga, atau ketakutan karena apapun, itu semuanya bisa membuat orang gelisah. Tetapi meskipun Anda punya segudang alasan untuk berkata, Pak, saya sedang gelisah hari ini. Yang pertama Anda perlu tahu bahwa Tuhan tidak pengen Anda gelisah. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu Tuhan berkata begini, jangan gelisah. Nah, karena Tuhan berkata jangan gelisah, tentunya Tuhan punya solusi untuk setiap kegelisahan kita. Makanya di ayat yang pertama begini, Tuhan berkata gini, jangan gelisah. Tapi kalipun engkau gelisah, Tuhan berkata begini, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain sebenarnya ketika Anda gelisah, maka Anda atau obat dari kegelisahan sebenarnya adalah percaya. Jadi ketika Anda gelisah, Anda mesti berkata gini, saya harus menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya harus percaya kepada Tuhan. Saya harus percaya. Karena begini, kegelisahan hanya bisa dikalahkan, kegelisahan hanya bisa diobati dengan percaya. Saya bisa dengar kata amin. Makanya kalau saudara baca juga di dalam Yesaya pasal 28 ayat 16, firman Tuhan berkata begini. Yesaya 28 ayat 16, kita baca bagian terakhirnya aja. Firman Tuhan berkata begini, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Sekali lagi, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi kalau engkau gelisah, engkau harus lawan dengan iman, dengan percaya. Karena kegelisahan hanya bisa pergi ketika engkau percaya. Bangkitkan imanmu, maka kegelisahan akan pergi. Saudara ingat ketika Daud pernah mengalami sebuah masalah, dan menurut saya masalahnya cukup besar, yaitu ketika Siklag diserang, istri dan anak-anaknya tertawan, hartanya dibakar dan dijarah, ya. Lalu kemudian orang-orang yang mengikuti Daud atau rakyat yang mengikuti Daud berkata, pengen lempari dia Daud dengan batu, ya. Kalau saudara perhatikan, tidak ada masalah mungkin yang sedang kau hadapi hari ini seperti Daud. Ya, anak istrinya tertawan, sewaktu-waktu bisa mati. Kemudian hartanya habis, dijarah, bahkan dibakar oleh musuh. Bahkan orang-orang di sekitarnya pengen lempari dia dengan batu. Itu menurut saya masalah yang sangat berat. Tapi apa yang Daud lakukan ketika dia punya masalah yang berat? Dan saya tahu Daud pasti gelisah ketika hadapi masalah itu. Lihat dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Ini ayat yang sudah sering saya baca. Firman Tuhan berkata gini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan kalimat ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ketika Daud hadapi masalah, ketika Daud hadapi persoalan, ketika dia hadapi ketakutan, ketika dia kehilangan banyak hal, ketika dia gelisah karena orang banyak mau lempari dia batu. Alkitab berkata, apa yang Daud lakukan? Dia cuma menguatkan kepercayaannya. Kenapa? Karena Daud ngerti satu hal. Di saat gelisah, di saat takut, disitulah waktunya kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Saya nggak tahu hari-hari ini apa yang sedang kau hadapi. Tapi saya mau beritahu satu hal kepada engkau. Justru ketika engkau gelisah hari ini, engkau berkata, aku mau kuatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Aku mau percaya Tuhan lebih lagi.
Aku mau percaya Tuhan sungguh-sungguh lebih lagi. Aku mau luar biasa dengan Tuhan lebih lagi. Sayangnya saya banyak melihat orang Kristen begini. Justru ketika dalam masalah imannya menjadi lemah. Justru ketika hadapi persoalan, ketika gelisah, imannya menjadi lemah. Tapi sebenarnya Tuhan berkata, kalau engkau sedang gelisah, mari percaya lebih lagi dengan Tuhan. Yesaya tadi berkata, orang yang percaya tidak akan gelisah. Yang percaya katakan amin. Nah pertanyaannya mungkin Anda berkata begini, apa yang harus saya percayai Pak tentang Tuhan Yesus? Nah kalau saudara kembali lagi dalam Yohanes 14 tadi, ada beberapa hal yang akan saya bahas. Lihat ayat yang kedua sekarang. Yohanes 14 ayat 2, ketika Tuhan berkata jangan gelisah, lihat ayat yang kedua sekarang. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, perhatikan kalimat ini, Tuhan berkata, jika tidak demikian, maka tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah Tuhan berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak ada, saya nggak akan ngomong ada. Kurang lebih kayak gitu kira-kira terjemahan sederhananya. Tuhan berkata, kalau ada, saya pasti ngomong ada. Kalau nggak ada, saya nggak mungkin ngomong ada. Karena kalau nggak ada ngomong ada, itu artinya bohong. Kalau ada dibilang tidak ada, itu artinya bohong. Makanya Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Makanya aku ngomong ada, karena kenyataannya ada. Nah bagian yang pertama yang harus Anda yakini supaya kegelisahanmu pergi, yang Anda harus percaya yang pertama adalah begini. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang berdusta. Dia berkata kalau ada saya pasti ngomong ada, kalau enggak saya pasti ngomong tidak. Dengan kata lain Tuhan itu ngomong apa adanya. Dia tidak akan pernah berdusta. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu menurut saya begini. Kalau ada pribadi yang harus Anda percayai dengan sungguh-sungguh adalah pribadi yang tidak pernah berdusta. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Karena itu percayai. Apa yang dia katakan pasti dia lakukan. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Apa yang dia katakan itulah kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Coba lihat dulu Alkitab saudara dalam Bilangan. Ya saya mau tunjukkan dalam Bilangan 23 ayat 19. Ini ayat terkenal sekali. Firman Tuhan berkata begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik. Tuhan berkata Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Sampai ada lagunya kan. Manusia itu begini. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Manusia itu begitu. Gampang janji dan gampang juga mengingkari. Kenapa? Karena manusia punya keterbatasan. Kadang-kadang dia udah kadung ngomong tapi karena dia tidak punya keterbatasan. Karena dia punya keterbatasan dia gak bisa nepati. Tapi Tuhan yang berjanji. Tuhan yang ngomong, dia gak pernah berdusta. Saya bisa dengar kata amin. Kalau dia ngomong aku akan menolong engkau, dia tidak akan berdusta. Dia pasti tolong engkau. Saya bisa dengar kata amin. Kalau dia berkata aku akan menyediakan semuanya, dia pasti akan sediakan. Dia gak pernah berdusta. Karena itu saudara saya beritahu, ketika engkau lagi gelisah hari ini, baca Alkitab. Kalau engkau lagi gelisah masalah keuangan, jangan baca buku rekening bankmu, tambah gelisah hatimu. Saya bisa dengar kata amin. Jangan, baca Alkitab. Karena dalam Alkitab ini pribadi Allah yang berbicara dan semua yang dia katakan dia tidak pernah berdusta. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu bagian yang pertama, kalau engkau gelisah, percaya Tuhan. Apa yang kau percayai? Percaya bahwa Tuhanmu bukanlah Tuhan yang suka berdusta. Kita manusia seringkali bohong, bahkan banyak bohongnya. Tapi Tuhanmu, dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Yang percaya katakan amin. Ya,
Karena itu kalau engkau gelisah, bilang ini, aku percaya Tuhanku kok, Tuhan gak mungkin bohongin aku. Dia panggil aku, dia gak akan mungkin telantarkan aku. Dia pasti tolong aku, dia gak berdusta. Firman-Nya berkata demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu saudara percayai ketika hatimu sedang gelisah? Kembali dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Apa yang saudara harus percayai? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, memang konteks ayat ini ya dia menyediakan tempat di sorga, ya. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan yang menyediakan. Makanya bagian yang kedua, ketika engkau gelisah, Anda harus percaya betul bahwa dia Jehovah Jireh. Dia bukan hanya menyediakan tempat di sorga, dia juga menyediakan apa yang engkau butuhkan. Karena itu jangan gelisah hatimu. Tuhan akan menyediakan apa yang kau butuhkan. Tuhan akan sediakan apapun yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan buka jalan atas hidupmu. Tuhan akan memampukan engkau. Engkau akan lihat mujizat penyediaan Tuhan yang luar biasa. Engkau akan lihat banyak hal yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Karena itu hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara, ya. Bagian yang kedua, kalau engkau gelisah, percaya dia Tuhan yang menyediakan. Mari taruh tanganmu di dada bersama dengan saya. Ayo ngomong bersama dengan saya. Tuhan menyediakan semua yang kuperlukan. Lebih keras lagi, bilang Tuhan menyediakan segala yang saya perlukan. Sekarang sebutkan apa yang kau butuhkan. Ada yang berkata, Pak, saya butuh uang sekolah. Ada yang berkata, Pak, saya butuh uang makan. Pak, saya butuh untuk bayar ini, bayar itu. Ayo katakan bersama dengan saya. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Nah, kata Tuhan menyediakan pertama kali disebut dalam Alkitab itu dalam peristiwa Abraham disuruh Tuhan untuk mengorbankan Ishak. Ya. Ketika di tengah jalan Ishak bertanya, ini sudah ada api, kayu dan lain-lain, ya. Mana korbannya? Abraham berkata, Tuhan menyediakan. Makanya dalam Kejadian pasal 22, ya. Di ayat yang 14, firman Tuhan berkata begini. Ya, ini kata Abraham. Dan Abraham menamai tempat itu, tempat di mana Tuhan menyediakan korban, Tuhan menyediakan domba jantan, ya. Dia berkata, tempat itu dinamai Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang percaya katakan amin. Saya nggak tahu saudara apa yang Anda butuhkan. Anda juga nggak tahu apa yang saya butuhkan. Tapi mari percayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Jangan mengandalkan manusia. Manusia kadang-kadang mengecewakan. Jangan mengandalkan orang-orang tertentu dalam hidupmu. Karena kadang-kadang orang-orang itu mengecewakan. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyediakan apapun yang engkau butuhkan. Yang percaya katakan amin. Karena itu bagian yang kedua, kalau engkau gelisah, engkau harus percaya begini. Tuhan menyediakan. Sekali lagi lebih keras bersama dengan saya, katakan Tuhan menyediakan. Nah, sekarang lihat ayat yang berikutnya, bagian berikutnya. Ya. Yohanes 14, kembali Yohanes 14, lihat ayat yang ketiga sekarang. Apa yang harus Anda percayai? Ayat yang ketiga berkata begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, yang ketiga, saudara perlu tahu apa yang harus Anda percayai ketika Anda gelisah. Yang Anda percaya adalah begini, bahwa Tuhan itu pengen dekat dengan Anda. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan pengen dekat dengan Anda. Nah, kalau Anda gelisah hari ini, maka mendekatlah kepada Tuhan.
Kenapa Anda perlu mendekat kepada Tuhan? Karena Anda harus percaya Tuhan itu lebih pengen dekat dengan Anda dibandingin Anda dekat dengan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Makanya ketika engkau gelisah, datang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga pengen dekat dengan Anda. Anda yang sering menjauh dari Tuhan, kita yang sering menjauh dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Makanya begini, kalau engkau gelisah, jangan mau dibohongin orang-orang. Saya sering kali mendengar orang berkata begini, kamu ya, kau datang sama Tuhan, pas butuh toh. Mana mau Tuhan tolong engkau, kalau kau datang pas butuh toh. Saya beritahu, jangan mau dibohongin orang. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya, meskipun engkau datang pada saat engkau butuh. Saya bisa dengar kata amin. Saudara tahu kisahnya anak bungsu. Anak bungsu itu meminta warisan lalu pergi menjual hartanya lalu berfoya-foya. Sampai akhirnya jatuh miskin. Dan akhirnya ketika dia jatuh miskin dia pulang ke rumah bapaknya. Saudara tahu bapaknya ngomong apa? Bapaknya tidak pernah ngomong begini. Ya udah habis baru pulang. Ayo pergi lagi sana. Gak usah datang. Sudah habis baru pulang. Enggak loh. Karena itu saya beritahu jangan percaya kebohongan orang berkata, kau gak mungkin ditolong Tuhan. Habis bagaimana Tuhan mau tolong kau? Pada saat engkau susah baru kau datang sama Tuhan. Dulu waktu kau senang kau gak datang sama Tuhan. Mana Tuhan mau tolong engkau sekarang? Hari ini lihat kau susah baru kau datang sama Tuhan. Saya mau beritahu lebih bagus engkau susah datang sama Tuhan daripada engkau susah pun tidak datang kepada Tuhan. Karena itu bagian yang ketiga ketika orang gelisah Tuhan berkata percaya kepada aku. Apa yang kau percayai? Yang pertama, Tuhan tidak pernah berdusta. Yang kedua, Tuhan selalu menyediakan. Dan yang ketiga, percaya Tuhan pengen dekat dengan Anda. Karena itu situasi sulit hari ini, jangan jauh dari Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Situasi sulit kayak gini, jangan menjauh dari Tuhan. Saya undang Anda demi kasih karunia Tuhan. Datang mendekat kepada Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Datang dekat kepada Tuhan. Karena meskipun hari ini engkau berkata, Pak, saya baru datang kepada Tuhan ketika saya sudah bangkrut. Gak apa-apa, Tuhan mau dekat dengan engkau. Pak, saya baru datang sama Tuhan ketika saya sudah susah gini. Gak apa-apa, Tuhan mau terima engkau. Tuhan pengen dekat engkau, Tuhan pengen pulihkan hidupmu. Makanya Tuhan berkata begini, saudara tahu sorga itu dibuat Tuhan bukan hanya untuk kenyamanan kita. Ada orang berkata, saya pengen masuk sorga karena di sorga nyaman. Bukan. Sebenarnya Tuhan berkata, aku menyediakan tempat di sorga supaya dia bisa bareng-bareng kita selamanya. Tuhan pengen bersama dengan kita selamanya. Karena itu hari ini, apapun keadaanmu, datang ke Tuhan. Tuhan tidak menolak engkau. Tuhan tidak membuang engkau. Tuhan tidak akan mengusir engkau dari hadiratnya hanya karena engkau baru datang ketika engkau susah. Tuhan tidak akan menolak engkau hanya karena engkau datang hari ini ketika engkau sudah bangkrut. Tuhan tidak tolong engkau. Tuhan tidak menolak engkau. Tuhan akan tolong engkau. Jangan jauh dari Tuhan. Datang pada Tuhan hari ini. Mungkin engkau berkata, Pak, dulu waktu saya punya duit banyak, saya tidak pernah dekat dengan Tuhan. Sekarang saya nggak punya duit, saya mau dekat dengan Tuhan. Apa Tuhan mau terima saya? Apa Tuhan mau dengar doa saya? Dia mau dengar doamu. Saya bisa dengar kata amin. Karena sebenarnya Tuhan sudah lama merindukanmu. Tuhan sudah lama menantikanmu. Tuhan sudah lama pengen dengar engkau berdoa. Tuhan sudah lama pengen engkau berseru kepadanya. Tuhan sudah lama menunggu engkau datang mendekat kepadanya. Hanya saja seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Karena itu ketika engkau gelisah hari ini, datang sama Tuhan. Ketika engkau berdoa, jangan mau dituduh oleh setan berkata, hahaha rupamu kayak ngono berdoa. Lihat kelakuanmu kayak gitu, kau berdoa. Mana mau Tuhan dengar doamu. Saya mau beritahu kalau saudara, saya mau beritahu saudara. Tuhan dengar doa kita bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Korban Yesus melayakkan kita. Karena itu engkau kalau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau berdoa, Tuhan dengar doamu. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu bagian yang ketiga ini, mari saudara yang menjauh dari Tuhan, datang sama Tuhan. Ya,
gereja terbuka untuk semua orang-orang yang berkata, Pak saya baru datang kalau saya susah. Saya beritahu, ikuti ibadah-ibadah online JKUFC. Anda akan lihat bagaimana Tuhan mengasihi engkau. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan pulihkan hidupmu. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan memberkati hidupmu kembali. Dan engkau akan dipakai Tuhan jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saya bisa kata amin. Karena itu saya tidak akan berpanjang firman Tuhan. 3 hal yang saya mau katakan kepada saudara. Ketika engkau gelisah, percaya kepada Tuhan. Apa yang kau percayai? Pertama, Tuhan tidak pernah berdusta. Yang kedua, percaya Dia akan menyediakan. Dan yang ketiga, Tuhan pengen dekat dengan engkau. Tuhan pengen dekat engkau. Saya mau berdoa bagi Anda yang hari ini mungkin baru pertama kali mendengarkan khotbah di gereja JKUFC ini. Dan mungkin Anda mungkin sudah sering kali dengar bahkan. Tapi Anda mungkin hari ini sedang jauh, Anda mungkin hari ini lagi susah, Anda sedang terpuruk hari ini. Dengarkan, Tuhan mau tolong engkau. Tuhan pengen engkau kembali, Tuhan pengen dekat dengan engkau. Tuhan tidak menolak engkau, Tuhan tidak membuang engkau, Tuhan tidak mengusir engkau dari hadiratnya. Karena Dia menantikan engkau, Dia pengen dekat dengan engkau. Saya mau berdoa bagi Anda yang mau didoakan, angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Mari kita berdoa bersama, satukan iman kita. Dan jangan lupa ikuti sampai selesai karena setelah ini kita ada perjamuan kudus. Anda berdoa bersama-sama, percaya dosamu sudah diampuni. Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Mari berdoa, angkat tangan kananmu ke atas. Taruh tangan kirimu di dada. Tuhan, hamba berdoa bagi siapapun yang mendengarkan siaran khotbah JKUFC ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mungkin sudah menjauh pada waktu mereka senang, pada waktu mereka sedang diberkati. Mereka menjauh dari Tuhan dan hari ini mereka lagi susah, mereka lagi sakit, mereka lagi terpuruk. Mereka mengingat Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak menolak mereka. Tuhan mengasihi mereka. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keberadaanmu, hari ini datang pada Tuhan. Tuhan mau mengampuni dosamu, Tuhan mau menolong engkau, Tuhan mau memulihkan engkau, dan Tuhan pengen dekat dengan hidupmu. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar anugerah Tuhan mengalir atas hidupmu, pertolongan Tuhan mengalir atas hidupmu. Jangan takut, jangan gelisah, percaya kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang mengasihi kita semua. Terima kasih Bapak, hamba selesai berbicara. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Dan sebentar juga kami akan bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Urapi kuduskan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Mari hari ini kita belajar Alkitab kembali. Buka dalam Injil Yohanes pasal 14. Kita baca di ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Ya, satu ayat aja. Yohanes 14 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah gelisah hatimu. Sekali lagi, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kepada Yesus. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Nah, ketika Tuhan berkata jangan gelisah hatimu, itu berarti Tuhan tidak pengen Anda gelisah. Ya. Tuhan tidak pengen semua anak-anaknya hidup dalam kegelisahan. Memang tidak bisa dipungkiri ada banyak hal yang bisa menyebabkan kita gelisah. Misalnya begini, orang sedang menghadapi persoalan berat, orang sedang menghadapi deadline tertentu, sehingga apa yang harus dia kerjakan sementara dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikannya, sehingga orang itu mulai gelisah. Ataupun mungkin Anda ini hidup dalam ketakutan, ya, entah ketakutan karena penyakit, entah ketakutan karena ekonomi, atau ketakutan karena rumah tangga, atau ketakutan karena apapun, itu semuanya bisa membuat orang gelisah. Tetapi meskipun Anda punya segudang alasan untuk berkata, Pak, saya sedang gelisah hari ini, yang pertama Anda perlu tahu bahwa Tuhan tidak pengen Anda gelisah. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu Tuhan berkata begini, jangan gelisah. Nah, karena Tuhan berkata jangan gelisah, tentunya Tuhan punya solusi untuk setiap kegelisahan kita. Makanya di ayat yang pertama begini, Tuhan berkata gini, jangan gelisah. Tapi sekalipun engkau gelisah, Tuhan berkata begini, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Tuhan Yesus.
Jadi dengan kata lain sebenarnya ketika Anda gelisah, maka Anda atau obat dari kegelisahan sebenarnya adalah percaya. Jadi ketika Anda gelisah, Anda mesti berkata gini, saya harus menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya harus percaya kepada Tuhan. Saya harus percaya. Karena begini, kegelisahan hanya bisa dikalahkan, kegelisahan hanya bisa diobati dengan percaya. Saya bisa dengar kata amin. Makanya kalau saudara baca juga di dalam Yesaya pasal 28 ayat 16, firman Tuhan berkata begini. Yesaya 28 ayat 16, kita baca bagian terakhirnya aja. Firman Tuhan berkata begini, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Sekali lagi, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi kalau engkau gelisah, engkau harus lawan dengan iman, dengan percaya. Karena kegelisahan hanya bisa pergi ketika engkau percaya. Bangkitkan imanmu, maka kegelisahan akan pergi. Saudara ingat ketika Daud pernah mengalami sebuah masalah, dan menurut saya masalahnya cukup besar, yaitu ketika Siklak diserang, istri dan anak-anaknya tertawan, hartanya dibakar dan dijarah, ya. Lalu kemudian orang-orang yang mengikuti Daud atau rakyat yang mengikuti Daud berkata, pengen lempari dia Daud dengan batu, ya. Kalau saudara perhatikan, tidak ada masalah mungkin yang sedang kau hadapi hari ini seperti Daud. Ya, anak istrinya tertawan, sewaktu-waktu bisa mati. Kemudian hartanya habis, dijarah, bahkan dibakar oleh musuh. Bahkan orang-orang di sekitarnya pengen lempari dia dengan batu. Itu menurut saya masalah yang sangat berat. Tapi apa yang Daud lakukan ketika dia punya masalah yang berat? Dan saya tahu Daud pasti gelisah ketika hadapi masalah itu. Lihat dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Ini ayat yang sudah sering saya baca. Firman Tuhan berkata gini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan kalimat ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ketika Daud hadapi masalah, ketika Daud hadapi persoalan, ketika dia hadapi ketakutan, ketika dia kehilangan banyak hal, ketika dia gelisah karena orang banyak mau lempari dia batu. Alkitab berkata, apa yang Daud lakukan? Dia cuma menguatkan kepercayaannya. Kenapa? Karena Daud ngerti satu hal. Di saat gelisah, di saat takut, disitulah waktunya kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Saya nggak tahu hari-hari ini apa yang sedang kau hadapi. Tapi saya mau beritahu satu hal kepada engkau. Justru ketika engkau gelisah hari ini, engkau berkata, aku mau kuatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Aku mau percaya Tuhan lebih lagi. Aku mau percaya Tuhan sungguh-sungguh lebih lagi. Aku mau luar biasa dengan Tuhan lebih lagi. Sayangnya saya banyak melihat orang Kristen begini. Justru ketika dalam masalah imannya menjadi lemah. Justru ketika hadapi persoalan, ketika gelisah, imannya menjadi lemah. Tapi sebenarnya Tuhan berkata, kalau engkau sedang gelisah, mari percaya lebih lagi dengan Tuhan. Yesaya tadi berkata, orang yang percaya tidak akan gelisah. Yang percaya katakan amin. Nah pertanyaannya mungkin Anda berkata gini, apa yang harus saya percayai Pak tentang Tuhan Yesus? Nah kalau saudara kembali lagi dalam Yohanes 14 tadi, ada beberapa hal yang akan saya bahas. Lihat ayat yang kedua sekarang. Yohanes 14 ayat 2, ketika Tuhan berkata jangan gelisah, lihat ayat yang kedua sekarang. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, perhatikan kalimat ini, Tuhan berkata, jika tidak demikian, maka tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah Tuhan berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak ada, saya nggak akan ngomong ada. Kurang lebih kayak gitu kira-kira terjemahan sederhananya. Tuhan berkata, kalau ada, saya pasti ngomong ada. Kalau nggak ada, saya nggak mungkin ngomong ada. Karena kalau nggak ada ngomong ada, itu artinya bohong.
Kalau ada dibilang tidak ada, itu artinya bohong. Makanya Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Makanya aku ngomong ada, karena kenyataannya ada. Nah, bagian yang pertama yang harus Anda yakini supaya kegelisahanmu pergi, yang Anda harus percaya, yang pertama adalah begini. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang berdusta. Dia berkata kalau ada saya pasti ngomong ada, kalau enggak saya pasti ngomong tidak. Dengan kata lain, Tuhan itu ngomong apa adanya. Dia tidak akan pernah berdusta. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu menurut saya begini. Kalau ada pribadi yang harus Anda percayai dengan sungguh-sungguh adalah pribadi yang tidak pernah berdusta. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Karena itu percayai, apa yang dia katakan pasti dia lakukan. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Apa yang dia katakan itulah kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Coba lihat dulu Alkitab saudara, dalam Bilangan. Ya, saya mau tunjukkan dalam Bilangan 23 ayat 19. Ini ayat terkenal sekali. Firman Tuhan berkata begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, Tuhan berkata Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Sampai ada lagunya kan, manusia itu begini, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Manusia itu begitu, gampang janji dan gampang juga mengingkari. Kenapa? Karena manusia punya keterbatasan. Kadang-kadang dia udah kadung ngomong, tapi karena dia tidak punya keterbatasan, karena dia punya keterbatasan dia gak bisa nepati. Tapi Tuhan yang berjanji, Tuhan yang ngomong, dia gak pernah berdusta. Saya bisa dengar kata amin. Kalau dia ngomong aku akan menolong engkau, dia tidak akan berdusta, dia pasti tolong engkau. Saya bisa dengar kata amin. Kalau dia berkata, aku akan menyediakan semuanya, dia pasti akan sediakan, dia gak pernah berdusta. Karena itu saudara saya beritahu, ketika engkau lagi gelisah hari ini, baca Alkitab. Kalau engkau lagi gelisah masalah keuangan, jangan baca buku rekening bankmu, tambah gelisah hatimu. Saya bisa dengar kata amin. Jangan, baca Alkitab. Karena dalam Alkitab, ini pribadi Allah yang berbicara dan semua yang dia katakan dia tidak pernah berdusta. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu bagian yang pertama, kalau engkau gelisah, percaya Tuhan. Apa yang kau percayai? Percaya bahwa Tuhanmu bukanlah Tuhan yang suka berdusta. Kita manusia seringkali bohong, bahkan banyak bohongnya. Tapi Tuhanmu, dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu kalau engkau gelisah bilang ini, aku percaya Tuhanku, Tuhan gak mungkin bohongin aku. Dia panggil aku, dia gak akan mungkin telantarkan aku. Dia pasti tolong aku, dia gak berdusta. Firman-Nya berkata demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu saudara percayai ketika hatimu sedang gelisah? Kembali dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Apa yang saudara harus percayai? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, memang konteks ayat ini ya dia menyediakan tempat di sorga. Ya. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan yang menyediakan. Makanya bagian yang kedua ketika engkau gelisah, Anda harus percaya betul bahwa dia Jehovah Jireh. Dia bukan hanya menyediakan tempat di sorga, dia juga menyediakan apa yang engkau butuhkan. Karena itu jangan gelisah hatimu. Tuhan akan menyediakan apa yang kau butuhkan. Tuhan akan sediakan apapun yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan buka jalan atas hidupmu. Tuhan akan memampukan engkau. Engkau akan lihat mujizat penyediaan Tuhan yang luar biasa. Engkau akan lihat banyak hal yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin.
Karena itu hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara, ya. Bagian yang kedua, kalau engkau gelisah, percaya Dia Tuhan yang menyediakan. Mari taruh tanganmu di dada bersama dengan saya. Ayo ngomong bersama dengan saya. Tuhan menyediakan semua yang kuperlukan. Lebih keras lagi, bilang, Tuhan menyediakan segala yang saya perlukan. Sekarang sebutkan apa yang kau butuhkan. Ada yang berkata, Pak, saya butuh uang sekolah. Ada yang berkata, Pak, saya butuh uang makan. Pak, saya butuh untuk bayar ini, bayar itu. Ayo katakan bersama dengan saya. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Nah, kata Tuhan menyediakan pertama kali disebut dalam Alkitab itu dalam peristiwa Abraham disuruh Tuhan untuk mengorbankan Ishak. Ya, ketika di tengah jalan Ishak bertanya, ini sudah ada api, kayu dan lain-lain. Ya, mana korbannya? Abraham berkata, Tuhan menyediakan. Makanya dalam Kejadian pasal 22, ya, di ayat yang 14, firman Tuhan berkata begini. Ya, ini kata Abraham. Dan Abraham menamai tempat itu, tempat di mana Tuhan menyediakan korban, Tuhan menyediakan domba jantan, ya. Dia berkata, tempat itu dinamai Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang percaya katakan amin. Saya nggak tahu saudara apa yang Anda butuhkan. Anda juga nggak tahu apa yang saya butuhkan. Tapi mari percayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Jangan mengandalkan manusia. Manusia kadang-kadang mengecewakan. Jangan mengandalkan orang-orang tertentu dalam hidupmu. Karena kadang-kadang orang-orang itu mengecewakan. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyediakan apapun yang engkau butuhkan. Yang percaya katakan amin. Karena itu bagian yang kedua, kalau engkau gelisah, engkau harus percaya begini. Tuhan menyediakan. Sekali lagi lebih keras bersama dengan saya, katakan Tuhan menyediakan. Nah sekarang lihat ayat yang berikutnya, bagian berikutnya. Ya, Yohanes 14, kembali Yohanes 14, lihat ayat yang ketiga sekarang. Apa yang harus Anda percayai? Ayat yang ketiga berkata begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah yang ketiga, saudara perlu tahu apa yang harus Anda percayai ketika Anda gelisah. Yang Anda percaya adalah begini, bahwa Tuhan itu pengen dekat dengan Anda. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan pengen dekat dengan Anda. Nah kalau Anda gelisah hari ini, maka mendekatlah kepada Tuhan. Kenapa Anda perlu mendekat kepada Tuhan? Karena Anda harus percaya Tuhan itu lebih pengen dekat dengan Anda dibandingin Anda dekat dengan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Makanya ketika engkau gelisah, datang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga pengen dekat dengan Anda. Anda yang sering menjauh dari Tuhan, kita yang sering menjauh dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Makanya begini, kalau engkau gelisah, jangan mau dibohongin orang-orang. Saya seringkali mendengar orang berkata begini, kamu ya, kau datang sama Tuhan, lek pas butuh toh. Mana mau Tuhan tolong engkau, kalau kau datang pas butuh toh. Saya beritahu, jangan mau dibohongin orang. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya, meskipun engkau datang pada saat engkau butuh. Saya bisa dengar kata amin. Saudara tahu kisahnya anak bungsu. Anak bungsu itu meminta warisan lalu pergi menjual hartanya lalu berfoya-foya. Sampai akhirnya jatuh miskin. Dan akhirnya ketika dia jatuh miskin dia pulang ke rumah bapaknya. Saudara tahu bapaknya ngomong apa? Bapaknya tidak pernah ngomong begini. Ya udah habis baru pulang. Ayo pergi lagi sana. Gak usah datang. Sudah habis baru pulang. Enggak loh. Karena itu saya beritahu jangan percaya kebohongan orang berkata, kau gak mungkin ditolong Tuhan. Habis
Bagaimana Tuhan mau tolong kau? Pada saat engkau susah baru kau datang sama Tuhan. Dulu waktu kau senang kau gak datang sama Tuhan. Mana Tuhan mau tolong engkau sekarang? Hari ini lihat kau susah baru kau datang sama Tuhan. Saya mau beritahu, lebih bagus engkau susah datang sama Tuhan daripada engkau susah pun tidak datang kepada Tuhan. Karena itu bagian yang ketiga, ketika orang gelisah Tuhan berkata percaya kepada aku. Apa yang kau percayai? Yang pertama, Tuhan tidak pernah berdusta. Yang kedua, Tuhan selalu menyediakan. Dan yang ketiga, percaya Tuhan pengen dekat dengan Anda. Karena itu situasi sulit hari ini, jangan jauh dari Tuhan. Saya bisa dengarkan amin. Situasi sulit kayak gini, jangan menjauh dari Tuhan. Saya undang Anda demi kasih karunia Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Datang dekat kepada Tuhan. Karena meskipun hari ini engkau berkata, Pak, saya baru datang kepada Tuhan ketika saya sudah bangkrut. Gak apa-apa, Tuhan mau dekat dengan engkau. Pak, saya baru datang sama Tuhan ketika saya sudah susah gini. Gak apa-apa, Tuhan mau terima engkau. Tuhan pengen dekat engkau, Tuhan pengen pulihkan hidupmu. Makanya Tuhan berkata begini, saudara tahu sorga itu dibuat Tuhan bukan hanya untuk kenyamanan kita. Ada orang berkata, saya pengen masuk sorga karena di sorga nyaman. Bukan. Sebenarnya Tuhan berkata, aku menyediakan tempat di sorga supaya dia bisa bareng-bareng kita selamanya. Tuhan pengen bersama dengan kita selamanya. Karena itu hari ini, apapun keadaanmu, datang ke Tuhan. Tuhan tidak menolak engkau. Tuhan tidak membuang engkau. Tuhan tidak akan mengusir engkau dari hadiratnya hanya karena engkau baru datang ketika engkau susah. Tuhan tidak akan menolak engkau hanya karena engkau datang hari ini ketika engkau sudah bangkrut. Tuhan tidak tolong engkau. Tuhan tidak menolak engkau. Tuhan akan tolong engkau. Jangan jauh dari Tuhan. Datang pada Tuhan hari ini. Mungkin engkau berkata, Pak, dulu waktu saya punya duit banyak, saya tidak pernah dekat dengan Tuhan. Sekarang saya nggak punya duit, saya mau dekat dengan Tuhan. Apa Tuhan mau terima saya? Apa Tuhan mau dengar doa saya? Dia mau dengar doamu. Saya bisa dengar kata amin. Karena sebenarnya Tuhan sudah lama merindukanmu. Tuhan sudah lama menantikanmu. Tuhan sudah lama pengen dengar engkau berdoa. Tuhan sudah lama pengen engkau berseru kepadanya. Tuhan sudah lama menunggu engkau datang mendekat kepadanya. Hanya saja seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Karena itu ketika engkau gelisah hari ini, datang sama Tuhan. Ketika engkau berdoa, jangan mau dituduh oleh setan berkata, hahaha rupamu kayak ngono berdoa. Lihat kelakuanmu kayak gitu, kau berdoa. Mana mau Tuhan dengar doamu. Saya mau beritahu kalau saudara, saya mau beritahu saudara. Tuhan dengar doa kita bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Korban Yesus melayakkan kita. Karena itu engkau kalau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau berdoa, Tuhan dengar doamu. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu bagian yang ketiga ini, mari saudara yang menjauh dari Tuhan, datang sama Tuhan. Ya, gereja terbuka untuk semua orang-orang yang berkata, Pak saya baru datang kalau saya susah. Saya beritahu, ikuti ibadah-ibadah online JKUFC. Anda akan lihat bagaimana Tuhan mengasihi engkau. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan pulihkan hidupmu. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan memberkati hidupmu kembali. Dan engkau akan dipakai Tuhan jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saya bisa kata amin. Karena itu saya tidak akan berpanjang firman Tuhan. 3 hal yang saya mau katakan kepada saudara. Ketika engkau gelisah, percaya kepada Tuhan. Apa yang kau percayai? Pertama, Tuhan tidak pernah berdusta. Yang kedua, percaya Dia akan menyediakan. Dan yang ketiga, Tuhan pengen dekat dengan engkau. Tuhan pengen dekat engkau. Saya mau berdoa bagi Anda yang hari ini mungkin baru pertama kali mendengarkan khotbah di gereja JKUFC ini. Dan mungkin Anda mungkin sudah sering kali dengar bahkan. Tapi Anda mungkin hari ini sedang jauh, Anda mungkin hari ini lagi susah. Anda sedang terpuruk hari ini, dengarkan Tuhan mau tolong engkau. Tuhan pengen engkau kembali, Tuhan pengen dekat dengan engkau. Tuhan tidak menolak engkau, Tuhan tidak membuang engkau, Tuhan tidak mengusir engkau dari hadiratnya. Karena Dia menantikan engkau, Dia pengen dekat dengan engkau. Saya mau berdoa bagi Anda yang mau didoakan, angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Mari kita berdoa bersama, satukan iman kita. Dan jangan lupa ikuti sampai selesai, karena setelah ini kita ada perjamuan kudus. Anda berdoa bersama-sama, percaya dosamu sudah diampuni. Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal.
Tuhan mau pulihkan hidupmu. Mari berdoa, angkat tangan kananmu ke atas. Taruh tangan kirimu di dada. Tuhan, hamba berdoa bagi siapapun yang mendengarkan siaran khotbah JKI ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mungkin sudah menjauh pada waktu mereka senang, pada waktu mereka sedang diberkati. Mereka menjauh dari Tuhan dan hari ini mereka lagi susah, mereka lagi sakit, mereka lagi terpuruk. Mereka mengingat Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak menolak mereka. Tuhan mengasihi mereka. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keberadaanmu, hari ini datang pada Tuhan. Tuhan mau mengampuni dosamu. Tuhan mau menolong engkau. Tuhan mau memulihkan engkau. Dan Tuhan pengen dekat dengan hidupmu. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar anugerah Tuhan mengalir atas hidupmu. Pertolongan Tuhan mengalir atas hidupmu. Jangan takut, jangan gelisah. Percaya kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang mengasihi kita semua. Terima kasih Bapak. Hamba selesai berbicara. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Dan sebentar juga kami akan bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Urapi kuduskan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jemaat OFC yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus yang sudah dibagikan. Mari persiapkan hidupmu. Kita mau bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Bapa, kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh hidup, untuk kami boleh menikmati semua hal yang baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya lewat tubuh dan darah Yesus, kami percaya kami dikuduskan, kami disucikan, dosa kami diampuni. Bahkan kami percaya Tuhan, semua sakit penyakit kami disembuhkan. Bahkan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, seluruh sakit penyakit kami disembuhkan. Dan kami percaya oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, kami dilayakkan untuk terima berkat Abraham. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hidup kami bersekutu dengan Engkau lewat perjamuan kudus pagi hari ini. Dan mari jemaat, angkat roti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan, kalau kau percaya, aminkan dengan iman. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Kami percaya ini adalah darah perjanjian baru. Darah binatang tidak pernah bisa menghapus dosa. Darah Yesus menghapus dosa, menghapus semua kutuk. Karena itu kami percaya kami tidak dibawa kutuk, tapi kami dibawa anugerah dan berkat Tuhan. Sehingga kami dilayakkan untuk terima berkat Abraham dalam hidup setiap kami. Jemaat, dengarkan firman Tuhan, dan kalau engkau percaya aminkan firman Tuhan ini. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat dua belah tanganmu sama-sama sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari berdoa pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap orang yang sedang dalam pergumulan masalah, kami percaya Engkau buka jalan bagi setiap kami. Berdoa, doakan keluargamu, doakan usaha pekerjaanmu, doakan hidupmu, doakan kesehatanmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan,
Oleh bilur-bilur Yesus semua yang sakit disembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hari ini kami percaya kami diberkati Tuhan. Hari ini kami mendapatkan kekuatan baru. Hari ini kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya memberkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan menolong pemimpin bangsa kami untuk dapat menyelesaikan masalah corona, masalah COVID di bangsa kami, bahkan di dunia Tuhan. Tuhan memberkati semua kami yang sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami percaya kami diberkati Tuhan. Dan sekali mari buka tanganmu sama-sama. Kita siap terima berkat Tuhan. Dan kalau engkau percaya, aminkan setiap perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat double porsi warisan anak sulung dalam tahun penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup setiap kita. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, 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 amin.